Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat. Yang terhormat Ibu Dr. Dewi Nusraningrum MSI, dosen pembimbing mata kuliah Global Supply Chain Management, rekan-rekan semuanya. Mohon izin, kami dari kelompok 5, saya Nazar Hadiwantoro, kemudian Mas Arfi Bayu Kusuma dan Pak Hendra Suparyadi akan menyampaikan presentasi yang ditugaskan sebagai tugas kelompok kami, yaitu kelompok 5 mengenai Global Supply Chain Management, Green Supply Chain Management, sourcing, manajemen penerimaan, strategi penerimaan, dan kebijakan harga. Mohon izin kami mulai materi presentasi pagi ini. Next, Mas Arfi. Ya, outline dari presentasi kami ini, Bapak Ibu semuanya, pendahuluan tentang global supply chain, kemudian bagaimana sih green supply chain management, lalu sourcing dalam global supply chain dan strategi sourcingnya seperti apa, termasuk tantangannya, kemudian manajemen penerimaan, taktik manajemen penerimaan, definisi kebijakan harga dan strategi kebijakan harga, tantangan-tantangan dalam kebijakan harga, manajemen penerimaan, dan sourcing, dan kemudian nanti diakhiri dengan studi kasus. Kita mulai dengan outline yang pertama tentang global supply chain management. Jadi global supply chain management ini adalah manajemen rantai pasok global yang merujuk pada pengelolaan aliran barang dan informasi dari pemasok sehingga pelanggan di seluruh dunia. Nah, di dalam global supply chain ini sangat penting untuk pengelolaan yang efektif dalam konteks global, karena untuk memastikan operasi yang lancar dan efisien di seluruh rantai pasok. Jadi dalam supply chain management itu ada yang sifat proses yang disebut dengan procurement dan operation management. Mungkin Bapak bisa lihat di gambar yang di atas prosesnya. Jadi itu dimulai dari raw material yang kemudian diproduksi melalui inbound logistik. Jadi logistik di internal kemudian dimasukkan dalam gudang goods in storage. Ini disebut dengan proses procurement. Sedangkan proses operation manajemennya dimulai ketika kemudian raw material ini yang tadi dalam gudang tersebut kemudian diproduksi, kemudian dimasukkan ke dalam gudang di luar daripada internal, lalu kemudian dikirimkan oleh pemasok dan masuk pada konsumer. Next. Nah, di dalam global supply chain management ini ada proses sourcing, yaitu proses pemilihan pemasok yang tepat sehingga untuk mendapatkan bahan baku atau barang jadi, ini disebut dengan proses sourcing. Kemudian ada proses procurement yang tadi saya sampaikan, yaitu pembelian bahan atau barang jadi dengan harga yang kompetitif dan kualitas yang baik dari pemasok-pemasok. Kemudian ada produksi atau manufacturing, yaitu transformasi bahan baku menjadi barang jadi melalui proses manufaktur. Kemudian ada proses distribusi, yaitu distribusi barang dari produsen ke pelanggan akhir melalui saluran distribusi yang tepat. Kemudian ada manajemen inventaris, yaitu pengelolaan stok barang yang efisien maupun stok barang jadi untuk meminimalkan biaya penyimpanan sambil memenuhi permintaan pelanggan. Yang terakhir tentu adalah logistik, yaitu pengelolaan transportasi, penyimpanan, dan penanganan barang secara efisien dalam rantai pasok. Hal ini Bapak bisa lihat dari gambar yang ada di sebelah kiri, bagaimana proses dari global supply chain komponen tersebut. Next, Mas. Global supply chain tentu ada tantangannya. Beberapa tantangan yang kami notice sebagai dalam global supply chain, yaitu hambatan bahasa dan budaya, di mana bisa ada lag komunikasi yang tidak efektif akibat perbedaan bahasa dan budaya. Kemudian bisa juga adalah kepatuhan hukum dan regulasi, di mana masing-masing negara atau karena ini bersifat global tentu memiliki regulasi yang berbeda-beda. Nah, kepatuhan terhadap regulasi perdagangan internasional dan kebijakan pajak yang kompleks di masing-masing negara menjadi tantangan tersendiri untuk global supply chain. Kemudian masalah transportasi dan logistik, yaitu keterlambatan pengiriman, biaya pengiriman tinggi, atau tantangan dalam manajemen rantai dingin. Ya, di mana kemudian kita sangat tergantung dari perusahaan logistik dalam mengirimkan barang. Kemudian yang terakhir adalah yang keempat adalah gangguan rantai pasok, di mana bisa terjadi karena adanya
force major gitu, misalkan bencana alam, perubahan cuaca, konflik perang seperti yang terjadi saat ini di dunia global, konflik politik yang dapat mengganggu aliran barang, ini juga berdampak terhadap menjadi tantangan tersendiri dalam global supply chain. Dan yang terakhir adalah manajemen risiko gitu. Jadi bagaimana mengidentifikasi dan menilai serta mengelola risiko yang mungkin terjadi dalam rantai pasok global. Gitu. Kemudian melihat baik risiko terkecil sampai risiko terbesar dalam global supply chain ini. Next. Bapak Ibu, kita masuk kepada outline yang kedua tentang Green Supply Chain Management. Menurut Green Supply Chain Management, menurut Diraj dan Visal, ini kami ambil dari literasi, merupakan suatu inovasi dalam penerapan strategi rantai pasok yang didasarkan pada konteks lingkungan dan sustainability, meliputi beberapa aktivitas seperti reduksi, daur ulang, penggunaan kembali, dan penggantian material. Nah, di dalam Green Supply Chain Management, konsep ini mengintegrasikan aspek-aspek lingkungan dalam supply chain management atau rantai pasok. Hal ini kan sejalan dengan kebijakan dunia, di mana kemudian seluruh negara kemudian berusaha untuk menerapkan sustainability atau keberlangsungan. Penerapan GSCM ini atau Green Supply Chain Management ini sangat memberikan manfaat yang sangat besar, terutama dalam peningkatan lingkungan kerja dan bisnis perusahaan. Adapun komponen atau dimensi dari GSCM ini hampir sama dengan global supply chain secara besar tadi. Ada proses sourcing, ada proses desain dan production, ada gudang, ada distribusi, ada shipping atau kelogistikan, dan reverse logistik atau return. Jadi hampir sama dengan global supply chain management, namun aspek sustainability dan green sangat diterapkan atau sangat ditekankan pada proses green supply chain management. Nah, green supply chain management seperti yang tadi saya bilang, bagaimana sih prosesnya gitu ya? Kalau tadi kita melihat dari sourcing, green supply chain management pemilihan pemasok yang baik material, packaging, dan logistik yang dapat diimplementasikan ke dalam GSCM itu dapat meningkatkan kinerja lingkungan dan menarik peminat eco-friendly. Jadi itu salah satu aspek yang secara sourcing, ketika kita memilih pemasok baik material, packaging, dan logistik, itu berusaha menerapkan kinerja lingkungan dan menarik peminat eco-friendly. Kemudian dari desain dan production, dalam Green Supply Chain Management, pemilihan desain terhadap implementasi rantai pasok ini untuk sangat menentukan keberhasilan atau kegagalan bisnis. Karena dari awal sudah dirancang bagaimana kemudian kita akan membuat produk yang mengacu kepada bersifat green atau mengacu kepada eco-friendly. Jadi dari awal pada saat desain atau production kita sudah dirancang sedemikian rupa. Kemudian ada warehouse pada saat dimasukkan ke gudang, pengadaan produk atau layanan yang memiliki dampak kesehatan yang lebih kecil terhadap manusia atau lingkungan. Jadi kasarnya pada saat dimasukkan ke gudang, produk, barang atau jasa ini itu juga eco-friendly gitu. Berdampaknya terhadap kesehatan itu minimal lah terhadap kesehatan dan lingkungan. Dan ini tentunya harus dibandingkan terhadap produk lain atau pesaing yang memiliki tujuan sama. Jadi kasarnya desainnya sudah green, ketika masuk ke gudang pun dia harus memiliki dampak yang berdampak kecil terhadap lingkungan dan juga eco-friendly. Dan kemudian di sisi logistiknya juga ini ada peningkatan efisiensi kerja dengan menggunakan metode yang mobilitas yang eco-friendly dan ramah lingkungan. Misalkan contohnya adalah penggunaan mobil listrik gitu ya untuk ini. Itu termasuk yang salah satu kemudian bentuk dari pemanfaatan kelogistikan atau pengiriman barang atau jasa yang eco-friendly. Kemudian reverse logistik adalah produk dikembalikan dari tempat penjualan ke produsen atau distributor untuk repair atau disposal. Jadi produk tersebut bisa dilakukan recovery, repair, recycling, atau disposal. Jadi tidak memiliki residu gitu. Sebisa mungkin produk yang dihasilkan dalam green supply chain management ini atau jasanya tersebut bisa kemudian didaur ulang atau dimanfaatkan kembali. Beberapa contoh kasus mungkin yang kita lihat saat ini ketika kemudian perusahaan mobil menarik produknya dan kemudian dilakukan perbaikan atau repairing terhadap itu merupakan salah satu contoh
produk yang kemudian bisa recovery atau repair atau recycling dan disposal. Uh, Mungkin selanjutnya materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Arfi Bayu Kusuma. Kepada Mas Arfi, kami persilahkan. Iya, terima kasih Pak Nazar. Izin melanjutkan presentasinya ya Pak. Selanjutnya kita sampai ke outline selanjutnya yaitu sourcing dalam global supply chain yang dimana sourcing adalah proses untuk menemukan atau mengevaluasi dan memilih pemasok untuk mendapatkan bahan baku atau layanan atau barang jadi dengan harga yang wajar. Dapat dimanfaatkan oleh bisnis untuk menciptakan efisiensi biaya dan meningkatkan margin keuntungan. Lalu strategi sourcing adalah untuk menemukan sumber bahan yang efisien, merampingkan proses antar departemen, dan bernegosiasi dengan vendor untuk meningkatkan kinerja supply chain perusahaan. Lalu global sourcing sendiri yaitu merupakan metode pencarian bahan baku, material, dan barang dari pasar global yang melampaui batas geopolitik. Global sourcing berfokus pada pemanfaatan efisiensi global untuk pengiriman dan transportasi produk. Lalu proses sourcing sendiri juga memiliki sebuah tantangan, di mana salah satu tantangannya adalah kenaikan biaya di seluruh rantai pasok, biaya operasional yang meningkat dapat mengurangi profit perusahaan seperti pengadaan produksi dan distribusi yang berkontribusi kepada biaya. Lalu kompleksitas rantai pasok akibat banyaknya saluran pasar. Semakin banyaknya saluran pasar, manajemen rantai pasok menjadi lebih kompleks dan perusahaan harus mengelola persediaan serta distribusi dengan cermat. Lalu yang ketiga adalah ekspektasi konsumen yang tinggi. Jadi konsumen menuntut kecepatan, kualitas, dan pelayanan yang terus meningkat. Perusahaan harus beradaptasi untuk memenuhi harapan ini. Lalu yang keempat adalah kurangnya data dan informasi yang bisa ditindaklanjuti. Tanpa data yang memadai, pengambilan keputusan dalam manajemen rantai pasok menjadi sangat sulit karena perusahaan harus memastikan data yang akurat dan relevan yang tersedia. Lalu yang terakhir adalah tekanan resiko rantai pasok, di mana ini adalah ketidakpastian atau perubahan kebijakan perdagangan internasional serta fluktuasi harga bahan baku adalah beberapa bentuk resiko yang harus dihadapi oleh perusahaan terhadap proses sourcing. Lalu berikutnya kita masuk ke outline selanjutnya yaitu manajemen penerimaan. Nah, manajemen penerimaan pada global supply chain ini terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama, perencanaan penerimaan. Perencanaan penerimaan ini adalah langkah awal dalam perencanaan penerimaan di proses rantai pasok pada sebuah perusahaan. Nah, langkah awal ini adalah merencanakan proses penerimaan dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti volume, waktu, biaya, dan persyaratan regulasi lokal di berbagai negara. Lalu yang kedua adalah pengujian dan kualitas. Merupakan produk yang masuk ke dalam rantai pasokan global harus menjalani pengujian dan pemeriksaan kualitas untuk memastikan bahwa mereka memenuhi standar yang ditetapkan oleh organisasi dan regulasi setempat. Lalu yang ketiga ada pemantauan dan pelacakan, di mana penting untuk memiliki sistem pemantauan dan pelacakan yang efisien untuk mengawasi pergerakan produk dari satu titik ke titik yang lain di dalam rantai pasok global. Ini membantu dalam mengidentifikasi dan menangani masalah potensial dengan cepat. Lalu yang keempat adalah pengelolaan resiko.
Manajemen penerimaan produk juga melibatkan identifikasi, evaluasi, dan pengelolaan risiko yang terkait dengan kualitas produk, kepatuhan regulasi, keandalan pemasok, dan ketidakstabilan lingkungan politik atau ekonomi di berbagai pasar global. Lalu yang terakhir adalah pemulihan atau reward. Dalam kasus produk yang tidak memenuhi standar atau mengalami kerusakan selama proses pengiriman, organisasi harus memiliki prosedur pemulihan dan reward yang efektif untuk memperbaiki masalah tersebut sebelum produk mencapai pelanggan akhir. Berikutnya adalah strategi dalam manajemen penerimaan. Yang pertama adalah pemilihan pemasok yang andal. Berdasarkan reputasi pemasok, kapabilitas produksi, dan kepatuhan terhadap standar kualitas dan regulasi. Selanjutnya adalah standarisasi proses, di mana ini adalah penerapan standar yang konsisten dan proses penerimaan terstandarisasi untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas produk dalam rantai pasokan global. Lalu selanjutnya ada kolaborasi dengan pihak terkait, di mana kolaborasi yang erat dengan pemasok, distributor, dan mitra lainnya dalam rantai pasokan global menjadi sangat penting dalam rangka pertukaran informasi yang lebih baik, koordinasi yang lebih efektif, serta respon yang lebih cepat terhadap perubahan kondisi pasar. Lalu selanjutnya adalah penggunaan teknologi. Teknologi seperti sistem manajemen rantai pasok, Internet of Things, dan blockchain dapat digunakan untuk meningkatkan visibilitas dan transparansi dalam proses penerimaan produk global. Lalu yang terakhir adalah pengelolaan inventaris. Efisien dan mempertimbangkan faktor-faktor seperti lead time, permintaan pelanggan, dan fluktuasi pasar dapat membantu mengoptimalkan ketersediaan produk dan mengurangi resiko kekurangan atau kelebihan stok. Berikutnya ada outline yang selanjutnya akan dipresentasikan oleh Bapak Hendra. Silakan untuk Bapak Hendra melanjutkan. Baik, terima kasih Mas Arfi. Mohon izin untuk slide berikutnya perihal manajemen kebijakan harga. Pengertian kebijakan harga menurut beberapa ahli. Di sini kami menayangkan ada dua referensi ahli yang mengartikan apa itu harga. Yang pertama adalah menurut Kotler 2019 bahwa harga adalah sejumlah uang yang dibebankan pada suatu produk tertentu. Pendapatan harga dapat dilakukan dengan berbagai metode dan dalam perusahaan besar. Manajer divisi atau manajer ini produk biasanya bertanggung jawab atas penetapan harga. Kemudian Charles Whelan 2001 menyatakan bahwa harga adalah hal yang diberikan dalam pertukaran untuk mendapatkan barang atau jasa. Persepsi konsumen tentang harga dapat menjadi standar mutu produk berdasarkan nilai harga. Kebijakan harga, strategi perusahaan untuk menentukan harga produk atau jasa yang ditawarkan ke pasar. Kebijakan harga perusahaan tetap untung dan fleksibilitas dalam penetapan harga untuk produk yang berbeda. Next, Mas. Tujuan strategi kebijakan harga. Yang pertama adalah berorientasi laba. Perusahaan selalu memilih harga yang menghasilkan laba yang optimal. Kemudian berorientasi pada volume. Penetapan harga dapat berfokus pada volume penjualan tertentu. Kemudian berorientasi pada citra atau image. Harga jual membentuk citra perusahaan di mata konsumen. Kemudian adalah stabilisasi harga. Strategi harga membantu menjaga stabilitas harga produk. Next. Kemudian kita beralih kepada metode penetapan harga. Yang pertama adalah berdasarkan biaya produksi atau cost-based pricing. Harga ditentukan berdasarkan biaya produksi, tenaga kerja, dan iklan. Kemudian berdasarkan patokan pasar atau market-based pricing. Harga ditentukan dengan memperhatikan
harga pesaing dan permintaan pasar. Kemudian strategi markup, menambah presentasi tertentu di atas biaya produksi, dan penetapan harga BEP atau break even pricing, harga yang mencapai titik impas atau break even point. Kemudian penetapan harga berdasarkan permintaan pasar, yaitu harga sesuai dengan permintaan konsumen. Next. Kemudian kita beralih kepada tantangan dalam sourcing, penerimaan, dan kebijakan harga. Kenaikan biaya di seluruh rantai pasok, biaya operasional yang meningkat dapat mengurangi profit perusahaan seperti pengadaan, produksi, dan distribusi berkontribusi pada biaya. Kompleksitas rantai pasok akibat banyak saluran pasar, semakin banyaknya saluran pasar, manajemen rantai pasok menjadi lebih kompleks. Perusahaan harus mengelola persediaan dan distribusi dengan cermat. Ekspektasi konsumen yang tinggi. Konsumen menurut kecepatan, kualitas, dan pelayanan yang terus meningkat. Perusahaan harus teradaptasi untuk memenuhi harapan ini. Kurangnya data dan informasi yang biasa ditindaklanjuti. Tanpa data yang memadai, pengambilan keputusan dalam manajemen rantai pasok menjadi sulit. Perusahaan harus memastikan data yang akurat dan relevan tersedia. Kemudian, tekanan risiko rantai pasok, ketidakpastian atau perubahan kebijakan perdagangan internasional dan fluktuasi harga bahan baku adalah beberapa bentuk risiko yang harus kita hadapi. Demikian beberapa hal yang mengenai kebijakan harga. Kemudian mohon izin kami memulai untuk memaparkan studi kasus dari 3 perusahaan berbeda. Yang pertama adalah PT ADD atau asli Dagadu Jogja. Profil singkat perusahaan. Perusahaan di Yogyakarta yang bergerak di industri kreatif dengan beberapa brand yang terkenal seperti Dagadu Jogja, Dagadu Bocah, Malu Bromen, DGD, dan Hiruk Pikuk. Dan pada saat ini masih beralamat di Yogyakarta, Indonesia. Kemudian mempunyai 100 sampai dengan 200 karyawan. Implementasi Green Supply Chain Management pada PT ADD. Yang pertama adalah manajemen rantai pasok global merujuk pada pengelolaan aliran barang dan informasi dari pemasok hingga pelanggan di seluruh dunia. Kedua adalah pentingnya pengelolaan yang efektif dalam konteks global adalah untuk memastikan operasi yang lancar dan efisien di seluruh rantai pasok. Next. Proses sourcing PT ADD. Sourcing. Proses pemilihan pemasok yang tepat untuk mendapatkan bahan baku atau barang jadi. Procurement. Pembelian bahan atau barang jadi dengan harga yang kompetitif dan kualitas yang baik. Kemudian produksi. Transformasi bahan baku menjadi bahan jadi melalui proses manufaktur. Kemudian distribusi. Distribusi barang dari produsen ke pelanggan aktif melalui saluran distribusi yang tepat. Manajemen inventaris, yaitu pengelolaan stok barang yang efisien untuk meminimalkan biaya penyimpanan sambil memenuhi permintaan pelanggan. Yang terakhir adalah logistik, yaitu pengelolaan transportasi, penyimpanan, dan penanganan barang secara efisien dalam rantai pasok. Next. Manajemen penerimaan PT ADD. Yang pertama adalah penerimaan berasal dari persatuan produk yang dijual atau yang dihasilkan, yang diperoleh dengan jalan membagi hasil total penerimaan dengan jumlah satuan barang yang dijual. Kemudian total penerimaan. Pada total penerimaan ini berdasarkan kumpulan dari semua hasil-hasil penjualan yang telah dilakukan selama ini. Dengan demikian akan terjadi kenaikan total penerimaan pada dasar persaingan sempurna karena
para pelaku ekonominya melakukan tindakan monopoli. Namun hal itu bisa saja akan menurun akibat persaingan. Kemudian penerimaan marginal. Perubahan output yang terjadi ketika satu unit input seperti unit tenaga kerja ditambahkan. Next. Kebijakan harga PT ADD. Yang pertama adalah berdasarkan biaya produksi atau cost based pricing. Harga ditentukan berdasarkan biaya produksi, tenaga kerja, dan iklan. Kemudian berdasarkan patokan pasar atau market based pricing. Harga ditentukan dengan memperhatikan harga pesaing dan permintaan pasar. Kemudian strategi markup menambahkan persentase tertentu di atas biaya produksi. Kemudian nomor 4 adalah penetapan harga BEP atau break even pricing. Harga yang mencapai titik ipas atau break even point. Kemudian penetapan harga berdasarkan permintaan pasar, yaitu harga disesuaikan dengan permintaan konsumen. Kemudian kita beralih kepada kesimpulan, supply chain manajemen PT ADD belum mampu mengoptimalkan, berdampak pada pemenuhan permintaan pelanggan untuk produk make to order dan permintaan marketing untuk produk make to stock tidak dapat terpenuhi dengan tepat waktu. Kendala utama dari hal tersebut ialah belum sempurnanya penyampaian informasi kepada internal maupun kepada eksternal perusahaan yang meliputi supplier dan mitra. Kemudian proses produksi PT ADD masih dilakukan secara manual. Ini terlihat mulai dari pencatatan order, perhitungan kebutuhan kain, pembuatan aplikasi pesanan, otorisasi, pengiriman barang ke mitra sampai barang tersebut menjadi produk jadi. Next. Yang terakhir adalah saran. Yang pertama adalah perusahaan harus segera mengimplementasikan aplikasi online untuk mendukung proses produksi serta membuatnya lebih transparan. Kemudian yang terakhir adalah menilik kembali kerjasama dengan mitra dan supplier agar bisa lebih profesional. Demikianlah satu dari 3 studi kasus yang kami tayangkan. Kemudian untuk studi kasus berikutnya silakan dari Pak Nazar untuk menyampaikan. Baik, terima kasih yang terhormat Bu Dewi, rekan-rekan semuanya. Terima kasih Pak Hendra, Mas Harfi. Tadi itu adalah beberapa dasar teori tentang bagaimana global supply chain dan green global supply chain gitu. Kemudian kami lanjut kepada studi kasus di kelembagaan gitu. Kebetulan saya bekerja di Bank Indonesia. Next Mas Harfi. Sebagaimana diketahui, Bank Indonesia ini adalah Bank Sentral Republik Indonesia. Nah, bagaimana sih peran Bank Indonesia mendukung green supply chain dan keuangan berkelanjutan? Nah, saya mau cerita. Izinkan saya bercerita. Mungkin next Mas Arfi. Secara global, semua negara kemudian menuju ke Go Green dan Save Earth. Indonesia ini sebenarnya rentan terekspos risiko perubahan iklim. Kenapa? Karena Indonesia ini masih menggunakan sumber daya yang bersifat fosil, sumber daya fosil. Padahal Indonesia memiliki potensi yang sangat besar. Proyeksi keuangan kerugian ekonomi akibat perubahan iklim di tahun 2050 itu sampai 40%. Kalau Bapak lihat yang merah itu adalah Indonesia, yang hijau itu adalah global. Ini sumbernya dari Re-Institute. Tayangan ini ditayangkan oleh Departemen Ekonomi Syariah dan Bapak Ibu bisa lihat di websitenya Ikatan Akuntan Indonesia yang kalau nggak salah itu ditayangkan di 17 November 2023. Jadi masih hangat-hangat Bapak Ibu. Kalau Indonesia tidak berubah gitu ya. Kalau Indonesia tidak berubah, kita itu bisa berpotensi yang di hijau itu, embargo pada produk ekspor non hijau, pajak karbon kita
pada produk ekspor non hijau. Kemudian kita bisa dibatasi juga terhadap akses keuangan global bagi perusahaan atau proyek yang non hijau. Kemudian penurunan nilai aset proyek non hijau karena pergeseran frekuensi global, dan ini akan berdampak terhadap sektor real dan keuangan. Potensi kerugian terbesarnya dari hilangnya pasar ekspor unggulan Indonesia dan semakin tidak kompetitifnya produk domestik di pasar global. Berkurangnya investasi global serta semakin terbatasnya akses keuangan global bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia. Next, Mas Arbi. Kemudian, bagaimana sih transisi menuju ekonomi rendah karbon menjadi peluang? Nah, ini bagaimana potensinya? Kita di Indonesia ini punya peluang untuk investasi hijau, khususnya pada sektor infrastruktur dan energi baru dan terbarukan. Itu potensinya sekitar 792 miliar dan berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi. Kalau dibandingkan terhadap negara-negara ASEAN, green infrastruktur Indonesia itu paling besar, sekitar 36%. Potensi kita untuk peluang investasi hijau, terutama pada renewable energy, itu sekitar 0,4 triliun dolar gitu ya. Dan itu dari sisi bisa dibagi dari 36% itu isinya apa aja, bisa dari infrastruktur, bisa dari food and agriculture, sama penggunaan lahan, renewable energy, dan energi efisiensi. Nah, kalau dibandingkan dengan yang lain-lain, renewable energy Indonesia itu berpotensi sekitar 144 billion US dollar. Jadi itu yang 36% itu adanya kemudian itu dari renewable energy Indonesia. Di slide yang di bawah itu tentang bagaimana caranya gitu ya. 87 sampai 96 miliar ton CO2e emisi GRK itu bisa dihemat tahun 2004 sampai dengan tahun 2045. Kemudian 4,75 triliun USD per tahun nilai jasa ekosistem dipulihkan pada tahun 2060. Ini bagaimana potensi-potensi dan peluang-peluang kita gitu ya. Kemudian pertumbuhan PDB tahunan rata-rata 6,1 sampai 65% selama tahun 2021 sampai 2045. Kemudian penambahan green job, yaitu pekerjaan yang berorientasi kepada lingkungan dan sustainability, itu sebanyak 1,8 juta pekerjaan pada tahun 2030. Kemudian 4,1 juta hektar hutan tutupan ditambahkan pada tahun 2060 dan 3,2 juta hektar hutan primer dilindungi pada tahun 2060. Ini hal-hal yang harus dilakukan sehingga Indonesia punya potensi atau peluang 36% secara perekonomian untuk pada green infrastruktur Indonesia gitu ya. 36% potensi Indonesia untuk yang green dan sustainability. Next, Mas Arpi. Nah, kaitan dengan ini, Bank Indonesia kemudian menyusun konsep kerangka koordinasi dalam ekonomi dan keuangan hijau nasional. Kalau tadi kita bicara tentang potensi-potensi Indonesia, sekarang bagaimana peran Bank Indonesia? Bagaimana kemudian, kalau di Indonesia itu terdiri atas 3 sektor, yaitu sektor fiskal, yang untuk notabene kemudian oleh pemerintah, sektor real gitu ya, yang ini adalah korporasi, UMKM, kemudian rumah tangga, dan sektor keuangan. Sektor keuangan itu perbankan dan Bank Indonesia, termasuk juga OJK dan lain. Di mana kemudian ketiga hal ini itu kalau bagaimana kemudian perubahan iklim yang terjadi kemudian dari 3 sektor ini, kalau sektor keuangan kemudian di sektor real itu akan menjadi NDC-nya Indonesia gitu ya, itu akan mengurangi berdampak terhadap perubahan iklim dan akan menyebabkan stabilitas sistem keuangan. Jadi bagaimana caranya ketiga sektor ini harus membentuk ekosistem ekonomi dan keuangan hijau. Jadi bikin standar identifikasi aktivitas hijau, bikin standar publikasi keuangan hijau, membuat instrumen keuangan hijau, kemudian membuat lembaga jasa sertifikator nasional, dan kemudian melakukan pasar karbon nasional. Artinya bagaimana kemudian sektor real ini kemudian bisa jual beli karbon lah istilahnya. Bagaimana kemudian supaya kemudian jadi lembaga hijau. Next, Mas Arbi. Nah,
kerangka kebijakan keuangan hijau Bank Indonesia itu adalah seperti ini. Jadi yang di atas itu tujuannya pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan sistem keuangan yang stabil, tumbuh, inklusif, dan hijau. Kemudian bagaimana mencapainya ada 3 pilar, penguatan kebijakan makroprudensial hijau. Ini khususnya untuk Bank Indonesia sendiri karena Bank Indonesia itu memegang, kalau kita melihat dari NDC tadi itu kita ada di makroprudensial. Kita itu memegang makroprudensial, sedangkan mikroprudensial ini dipegang oleh OJK. Nah, kemudian pilar yang kedua yaitu bagaimana pendalaman pasar uang hijau, gitu ya. Bagaimana produk hijau, partisipan hijau, koordinasi hijau, macam-macam. Kemudian pengembangan ekonomi dan keuangan inklusif hijau. Jadi ada UMKM hijau dan ekonomi syariah hijau. Ini adalah sinergi dari kebijakan hijau nasional. Jadi itu dasarnya adalah sinergi kebijakan hijau nasional dari yang beberapa sektor tadi itu. Kemudian pilarnya Bank Indonesia ada 3. Tujuannya apa? Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan sistem keuangan yang stabil, tumbuh, inklusif, dan hijau. Dengan cara apa? Penurunan emisi karbon nasional, akselerasi pembiayaan hijau, dan ketahanan sistem keuangan yang berkelanjutan. Next, Mas Arbi. Next. Nah, strategi sektor keuangan dalam pengembangan keuangan lanjutan itu seperti apa? Nah, bank selaku penyedia dana menjadi kunci keberhasilan kebijakan transisi. Bagaimana caranya? Bank adalah penghasil emisi karbon terbesar. Berasal dari emisi karbon debitur. Mau nggak mau, suka nggak suka, bank itu emisi karbon itu dari debitur yang harus diakui bank secara proporsional. Jadi untuk menurunkan emisi karbon ini, bank harus meningkatkan porsi pembiayaan rendah emisi. Jadi caranya UMKM atau debitur yang akan meminjam uang ke bank harus diukur emisinya rendah atau enggak. Ini salah satu konsepnya. Ini konsep ya, masih dalam tataran konsep. Tidak harus hijau sih, tapi yang penting bisa menjadi katalis bahwa kalau dia memiliki emisi itu, maka dia mendapatkan misalkan insentif atau apa gitu dalam hal pembiayaan. Nah, peta jalan perubahan iklim itu kan harus publikasi berkelanjutan dari perusahaan gitu ya, kemudian ketersediaan data, analisis kerentanan, dan pengaturan dan pengawasan. Ini konsepnya di mana kemudian itu bank sebagai salah satu objek untuk menurunkan membuat keuangan hijau yang berkelanjutan, sustainability, di mana bank menurunkan emisi karbon dengan menaikkan porsi pembiayaan rendah emisi. Jadi ada proporsi yang lebih besar di mana kalau UMKM atau debitur rendah emisi, maka bank akan bisa memberikan proporsi pembiayaan lebih besar. Kemudian emisi karbon debitur jadi pertimbangan pemberian biaya. Nah, tujuannya nanti jadi itu peningkatan pembiayaan rendah emisi. Jadi akan meningkat jumlah pembiayaan rendah emisi. Kemudian peningkatan debitur yang memiliki rendah emisi. Jadi akhirnya nanti perusahaan-perusahaan akan semakin green. Ya tadi konsep global supply chain dari perusahaan akan berjalan dengan sendirinya ketika mereka kan secara ini perusahaan juga membutuhkan pembiayaan. Pembiayaan dilakukan oleh bank. Ketika bank akan memberikan pembiayaan, ada unsur bank kemudian mengeluarkan, kalau dia rendah emisi dia diberikan insentif atau kemudian pembiayaannya lebih besar. Konsepnya begitu. Dan akhirnya nanti hasilnya adalah penurunan emisi dari penurunan emisi harapannya, di mana kemudian debitur atau stakeholdernya bank kemudian menjadi perusahaan yang green. Next, Mas. Nah, apa sih yang sudah dilakukan Bank Indonesia memberikan insentif secara kebijakan makroprudensial? Nah, Bapak Ibu bisa lihat, insentifnya itu adalah kebijakan FTV atau financing to value dan uang muka. Jadi tahun 2018 Bank Indonesia itu sudah menerapkan batas maksimum financing to value untuk pembiayaan pemilikan rumah PPR dan batas minimum uang muka untuk pembiayaan kendaraan bermotor PK3. Pada tahun maksudnya apa? Pada tahun ini menerapkan batas maksimum financing to value. Jadi ada, kalau dulu Bapak Ibu ingat, kalau misalkan kendaraan listrik gitu ya, uang mukanya itu bisa dikecilin gitu. Itu mungkin salah satu bentuk insentif untuk supaya kemudian kita mendukung untuk masalah green ini. Pada tahun 2019 Bank Indonesia merelaksasi kebijakan FTV financing to value-nya dan uang muka untuk PPR dan PK3 hijau, yaitu pembiayaan pemilikan rumah ini dalam konteks infrastruktur dan pembiayaan kendaraan bermotor
hijau dengan kisaran 5-10% lebih longgar dibanding pembiayaan non hijau. Jadi ini bentuk insentifnya Bank Indonesia untuk mendukung program hijau tadi supaya emisi karbon bisa berkurang. Tahun 2020 Bank Indonesia masih memperkenalkan LTP mencapai 100 lentuk hijau. Hal ini untuk mendukung properti hijau dan kendaraan listrik. Nah, sedangkan insentif hijau pada kebijakan rasio pembiayaan insentif makroprudensial atau RPIM pada tahun 2021 Bank Indonesia menerbitkan kebijakan RPIM untuk mendorong peningkatan penyaluran pembiayaan perbankan kepada UMKM dan perorangan berpenghasilan rendah. Jadi ini bagian dari meningkat lagi gitu. Kalau tadi ngomong perusahaan, sekarang kita yang lebih mikro lagi nih kepada orang dan biaya rendah. Tahun 2022 Bank Indonesia memberikan kelonggaran bagi perbankan dalam pemenuhan RPIM melalui pembelian sukuk dan atau memberikan pembiayaan kepada PT SMI Persero sebagai pengelola SDG Indonesia One, sebuah platform blended finance untuk pembiayaan berkelanjutan. Jadi ada PT SMI ini adalah yang sebagai ini hijaunya gitu ya, pengelola hijaunya, dia nanti yang akan menilai siapa yang kemudian bisa diberikan ini, dan itu Bank Indonesia kemudian memberikan kelonggaran bagi perbankan dalam pemenuhan RPIM melalui pembelian sukuk dari PT ini yang berkaitan dengan kebijakan hijau dan makroprudensial tadi. Next, Mas Arfi. Ini adalah next, Mas Arfi. Slide selanjutnya. Ini udah slide terakhir, Pak. Ada yang satu lagi, Mas, yang tabel di bawahnya, Mas. Ini, Mas, nomor 29. Nomor 39. Nah, ini, ya. Ini insentif hijau pada kebijakan makroprudensial Indonesia. Tujuannya apa? Mendorong intermediasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Prinsip kebijakannya adalah memberi daya ungkit pertumbuhan ekonomi, mendukung ekonomi berkelanjutan, mendukung pembiayaan inklusif dan hijau, diimplementasikan secara full gated, selaras dan tersinergi dengan kebijakan dan program pemerintah. Ini akan berlaku implementasi ini sejak tanggal 1, dan implementasi ini sudah berlaku sejak tanggal 1 Oktober. Jadi bagaimana rincian strategi kebijakan insentif likuiditas makroprudensial? Jadi dulu sebelumnya rincian insentifnya existing itu maksimum 2,8%. Itu terbagi atas pembagian sektor prioritas, pembiayaan inklusi itu masing-masing 1,5% maksimum, kemudian yang inklusif 1%, sedangkan pembiayaan hijau maksimum 0,3%. Nah, kebijakan insentif likuiditas makroprudensial ditingkatkan menjadi 4%, di mana kemudian pembiayaan refocusing naik 1% maksimumnya, pembiayaan inklusif WMI itu naik maksimum 0,5%, dan pembiayaan hijaunya naik 0,5%. Nah, ini adalah kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam rangka untuk mendukung sustainability dan keuangan hijau. Harapannya adalah akan ada perusahaan-perusahaan akan memiliki peran ketika kemudian perbankan menyalurkan kredit kepada perusahaan, terutama perusahaan yang memiliki yang emisinya rendah, kemudian bisa mendapatkan porsi kredit yang lebih banyak. Mungkin itu Ibu Dewi, Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan, terkait dengan konsep sustainability dan bagaimana Bank Indonesia berperan dalam mendukung kebijakan hijau dari sisi makroprudensial. Mohon maaf kalau kurang berkenan. Mungkin studi kasus selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yang ganteng ini, Mas Arfi. Monggo silakan, Mas Arfi. Aduh. Ya, terima kasih Pak Nazar. Ya, selamat pagi Bu Dewi dan teman-teman semua. Saya akan mempresentasikan studi kasus dari tempat saya bekerja. Tempat saya bekerja adalah PT Arga Kencana Mandiri, di mana PT Arga Kencana Mandiri adalah merupakan perusahaan yang bergerak di bidang marmer dan granit. Jadi perusahaan ini merupakan perusahaan pengadaan marmer dan granit yang berkualitas dari berbagai supplier yang berasal dari domestik.
atau lokal. Nah, berikut ini adalah proses dari supply chain di PT AKM. Prosesnya, tahapannya mulai dari supplier, lalu dengan perusahaan terikat sebuah kontrak, lalu proses tersebut dilanjutkan menuju ke purchasing di perusahaan. Jika memang sudah disetujui, kontrak ditanda tangan, lalu dilakukan proses pertambangan. Setelah melalui proses pertambangan, hasil tambang akan dikirim menuju ke pelabuhan dan dikirim dari pelabuhan menuju ke warehouse atau pabrik untuk diproses. Setelah selesai, produk yang diproses di warehouse akan di-display di showroom untuk dapat dilihat oleh customer-customer yang akan membeli produk yang sudah selesai diproses. Lalu dari showroom ini akan dikirimkan ke eh, customer atau pembeli sesuai dengan tujuan pengirimannya masing-masing. Lalu berikutnya ini adalah implementasi GSCM atau Green Supply Chain Management dari PT AKM. Di tahapan sourcing, PT AKM sudah menerapkan proses GSCM atau Green Supply Chain Management. Karena sourcing pada PT AKM terdiri dari kebijakan internal, kebijakan pemilihan supplier berdasarkan pada kualitas, serta harga sesuai yang sudah ditentukan perusahaan termasuk wastage atau sisa tambang itu tetap juga diangkut ikut dikirim menuju ke warehouse untuk diproses menjadi artificial stone. Lalu di tahapan kedua yaitu design dan production, juga PT AKM sudah menerapkan Green Supply Chain Management dikarenakan produksi dari AKM merupakan produk yang seluruhnya dapat di-reuse atau sisa-sisa seperti yang tadi dijelaskan, sisa-sisa batuan-batuan, sisa-sisa dari tambang itu dapat diolah kembali untuk menjadi artificial stone. Lalu di tahapan nomor 3 yaitu warehousing, PT AKM belum menerapkan GSCM dikarenakan proses storing AKM dalam melakukan maintenance granit atau marmer masih menggunakan beberapa bahan kimia yang menyebabkan limbah pada lingkungan. Lalu di tahapan keempat yaitu logistik, PT AKM juga belum menerapkan GSCM dikarenakan proses logistik oleh AKM menggunakan jalur laut dan darat untuk shipping ke warehouse dan showroom maupun kepada customer dikarenakan kapasitas produk yang besar serta biaya operasional yang dibutuhkan untuk pengiriman tersebut. Lalu di kelima di reverse logistik ini disilang di 2 kotak karena PT AKM tidak menerapkan proses reverse logistik. Dikarenakan produk yang sudah dikirim atau yang sudah digunakan oleh customer tidak dapat dikembalikan untuk didaur ulang. Ya, berikutnya sourcing pada PT AKM. Sourcing dalam pemilihan supplier pada PT AKM mempertimbangkan hal-hal penting seperti harga produk, kualitas produk, serta akses untuk pengiriman material mulai dari lokasi tambang sampai dengan showroom. Dapat dilihat di gambar sebelah kiri di slide berikut ini. Lokasi PT AKM berada di Jakarta, sedangkan lokasi tambang berada di Sulawesi atau di Makassar. Nah, sourcing pada PT AKM ini menggunakan dua metode. Yang pertama adalah metode single sourcing untuk produk lokal, lalu metode delegated sourcing untuk produk import. Single sourcing ini adalah produk lokal di mana pengirimannya direct atau kita bekerja sama langsung dengan tambang yang berada di Makassar. Sedangkan untuk barang import atau produk import, kami menggunakan metode delegated sourcing,
di mana kami bekerja sama dengan pihak ketiga yang ada di Indonesia dan mereka yang bekerja sama dengan tambang yang berada di luar negeri. Lalu berikut ini adalah manajemen penerimaan pada PT HKM. Terdapat tiga pertimbangan ya. Yang pertama adalah harga, lalu kedua kualitas, dan yang ketiga adalah SWOT pada PT HKM. Yang pertama harga. PT HKM melakukan research harga terhadap jenis produk dari proses sourcing dan mempertimbangkan biaya lainnya untuk memastikan apakah harga dapat diterima dengan baik oleh pasar. Lalu di tahapan kedua yaitu kualitas. PT HKM melakukan research kualitas jenis produk dan membandingkan dengan kompetitor untuk memastikan apakah kualitas produk memenuhi standar pasar. Lalu yang ketiga ada SWOT. PT HKM melakukan analisa terhadap perencanaan harga dan kualitas untuk memastikan apakah strategi yang ditentukan perusahaan memberikan hasil yang baik di masa mendatang. Berikutnya adalah kebijakan harga pada PT HKM. Kebijakan harga pada PT HKM ditentukan oleh kebijakan internal. Kegiatan procurement dan logistik diperhitungkan agar dapat menentukan harga yang akan ditawarkan kepada pasar. Kebijakan harga yang dibuat oleh perusahaan berlaku untuk produk yang dijualkan langsung kepada konsumen maupun yang dijualkan kepada perusahaan atau bisnis to bisnis. Berikutnya, kesimpulan dan saran untuk PT HKM. Penerapan GSCM dalam aktivitas bisnis sangat penting bagi perusahaan karena dapat meningkatkan efisiensi serta keuntungan bagi perusahaan. Disarankan untuk PT HKM dapat meningkatkan penerapan GSCM sampai dengan tahap logistik sehingga dapat mengurangi resiko yang berpotensi mengganggu lingkungan. Selain itu, proses sourcing, manajemen penerimaan, dan kebijakan harga terikat satu sama lain pada kegiatan SCM di PT HKM. Sekian dari studi kasus perusahaan saya. Dan itu mengakhiri presentasi dari kelompok kami. Baik Bapak Ibu, demikian presentasi dari kelompok kami. Tentu kami punya banyak kekurangan dan banyak hal yang mungkin kami belum bisa menyampaikan. Mungkin Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan atau diskusi dengan senang hati kami akan coba untuk berdiskusi dengan Bapak Ibu nanti di kolom chat YouTube. Semoga Bapak Ibu berkenan. Terima kasih Bu Dewi atas semua bimbingan dan supportnya, rekan-rekan semua untuk menyimak presentasi dari kami. Mohon izin kami akhiri presentasi. Semoga Bapak Ibu semua selalu dalam keberkahan dan kebaikan. Dan terima kasih Pak Hendra, Mas Arfi Bayu atas presentasinya. Semoga Allah berikan kita kesehatan dan keberkahan selalu. Kami tutup presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita, salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.